Apa kabar saudaraku? Senang rasanya saya Gigi Sugiono kembali hadir menyapa Anda dalam Balutan Energi Kaca Dalam, bertutur tentang kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Kali ini saya akan bercerita tentang tragedi Janur Kuning, arwah penasaran Batu. Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu diberkahi Tuhan. Tragedi Janur Kuning, arwah penasaran lurah desa. Namaku Tiara, biasa dipanggil Ara. Lahir di Surawiti, desa kecil di kaki Gunung Semeru, 26 tahun lalu. Bapakku petani gurem, buruh penggarap sawah, kadang juga belantik sapi. Sebelum bangkrut, bapakku anak orang berada, anak tunggal yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Sayangnya semua ludes habis di meja judi, bahkan menyisakan hutang yang tidak sedikit pada lurah desa. Baginya judi sudah mendarah daging. Penyakit mental ini membuat ibuku kurus kering, bahkan menjadi langganan mondok rumah sakit. Ibuku wanita lugu yang tidak pernah mengecap bangku sekolah. Seluruh hidupnya dihabiskan di rumah dan di sawah. Kadang juga membantu bapak sebagai buruh cuci atau nderep padi di sawah. 2 tahun lalu perempuan hebat ini dirawat 3 bulan di rumah sakit karena serangan jantung dan penyakit gula. Beruntung nyawa ibuku dapat diselamatkan. Sementara biaya rumah sakit juga tidak sedikit. Dan aku juga tidak tahu biaya itu datang dari mana. Yang jelas, warisan ibu dan bapakku sudah habis terjual. Perjuangan ibuku ini memang luar biasa hebat. Apalagi punya suami yang gemar berjudi. Ibarat perahu, rumah tangganya hampir tenggelam. Kesulitan hidup tingkat dewa sudah dialami. Ibuku tetap sabar, tabah menerima. Ia berkeyakinan pasti ada cahaya terang di kemudian hari. Dari pernikahannya dengan bapakku, punya 3 keturunan. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak pertamaku laki-laki, pekerjaannya buruh penambang pasir. Menikah dengan Sumini, tetangga desa yang bekerja sebagai pedagang sayur. Dari pernikahan itu dikaruniai 2 anak, laki dan perempuan. Saudara keduaku juga laki-laki, meskipun berwajah tampan, dia agak owah ingatannya. Menurut ibu, kelainan jiwa kakakku saat pulang dari Jakarta. Hasil kerja selama merantau, ludes dibawa minggat kekasihnya yang kabur dengan laki-laki lain. Rasa kecewa yang dalam menyebabkan saudaraku ini terganggu jiwa. Kerjanya hanya merenung, ngomel tidak karuan. Meski hanya tamatan SMA, aku berusaha keras membahagiakan orang tuaku. Aku bekerja di pabrik garmen di Surabaya. Gaji yang kuterima, sebagian kukirim ke orang tua dan separuhnya untuk biaya hidup selama di kota. Jika masih ada, sisanya kutabung untuk masa depan. Meski sudah dinyatakan sehat, 3 bulan sekali ibu dan kakakku harus kontrol ke rumah sakit. Beruntung pemerintah memberi jaminan kesehatan. Jika tidak, kondisi ekonomi keluarga makin bertambah berat. Rasa kecewa yang dalam menyebabkan saudaraku ini terganggu jiwa. Kerjanya hanya merenung, ngomel tidak karuan. Meski hanya tamatan SMA, aku berusaha keras membahagiakan orang tuaku. Aku bekerja di pabrik garmen di Surabaya. Gaji yang kuterima, sebagian kukirim ke orang tua dan separuhnya untuk biaya hidup selama di kota.
Jika masih ada, sisanya kutabung untuk masa depan. Meski sudah dinyatakan sehat, 3 bulan sekali ibu dan kakakku harus kontrol ke rumah sakit. Beruntung pemerintah memberi jaminan kesehatan. Jika tidak, kondisi ekonomi keluarga makin bertambah berat. Meski pendidikanku tidak tinggi, aku tidak minder dalam bergaul. Setiap pekerjaan kuselesaikan dengan baik. Untuk mencari penghasilan tambahan, aku lebih suka lembur. Kecuali sakit atau ada kepentingan, aku baru minta libur. Ketekunanku ini mendapat perhatian dari mandor pabrik, Pak Agus. Meski umurnya hampir berkepala 4, duda tanpa anak ini kelihatan masih muda. Dia seringkali curi-curi pandang padaku. Sepertinya dia punya perhatian khusus. Namun sampai saat ini di benakku hanya ada putra Pak Kades yang dulu pernah satu sekolah denganku. Setelah tamat SMA, dia melanjutkan kuliah di kota. Sedangkan aku tetap perawan desa, membantu orang tua, dan tinggal menunggu jodoh. Beruntung aku diajak sahabatku ke Surabaya dan bekerja di pabrik garmen ini. Menurut sahabatku Jaitun, aku tergolong cantik. Kulitku putih bersih dengan tinggi 165, rambut hitam sebahu dengan berat 52 kg. Meski penampilanku sederhana, aku terlihat tetap modis. Jangan heran bila banyak pemuda mendekatiku. Meski sudah 26 tahun umurku, aku belum punya rencana menikah sebelum ekonomi keluargaku menjadi lebih baik. Rabu 24 Juni 2022, aku pulang lebih awal. Mestinya hari ini aku harus lembur. Bapakku tiba-tiba datang sonder kasih kabar. Biasanya cukup telepon saja. Aku merasa ada sesuatu yang sangat penting. Di benakku timbul berbagai pertanyaan. Jangan-jangan ibuku masuk rumah sakit atau bapakku berurusan dengan polisi lagi. Sesampainya aku di rumah, bapak sudah pasang muka sedih. Wajahnya muram seperti punya beban berat. Sebelum kubuatkan kopi, bapak sudah nyerocos bicara panjang lebar. Tidak memberiku kesempatan bertanya. Aku tidak lama, Duk. Aku harus pulang secepatnya. Ibumu di rumah tidak bisa tenang kalau aku tidak cepat pulang, kata bapakku. Tanpa basa-basi, bapakku langsung pada inti pembicaraan. Aku diminta segera menikah dengan Pak Lurah yang usianya sepadan dengan bapakku. Jika menolak, bapak diminta mengembalikan semua utang-utangnya. Menurut bapakku, pinjaman itu untuk biaya rumah sakit selama ibu dan kakakku dirawat, dan sebagian lagi ludes di meja judi. Tanpa sepengetahuanku, bapak menerima lamaran Pak Lurah, duda anak satu yang istrinya meninggal 5 tahun lalu. Sebagai mahar, semua hutang-hutang bapakku dianggap lunas, termasuk rumah dan kebun milik kami. Mendengar cerita ini, rasanya aku ingin marah, ingin menangis, campur aduk jadi satu. Hatiku berontak, aku tak bisa menolak. Aku harus menyelamatkan martabat keluargaku di masyarakat. Aku rela jadi korban sebagai balas budi dengan orang tua. Sebelum kembali pulang, bapak minta ketegasanku. Aku diberi waktu sebulan. Dan aku menjawab dengan anggukan kecil. Sebelum bapak pergi, kutitipkan beberapa ratusan ribu untuk ibu. Jam 5:15, Jaitun pulang dari pabrik. Aku menangis sepuasnya. Dia tidak bertanya, hanya bengong sambil menghela nafas panjang. Seminggu setelah kedatangan bapak ke rumah, semangat kerjaku turun gratis. Nafsu makanku juga berkurang. Aku lebih banyak diam, tidak seperti biasanya.
Kemarin aku juga dipanggil Pak Agus ke kantor. Katanya kerjaku tidak fokus, tidak memenuhi syarat. Aku diberi kesempatan hingga akhir bulan. Bila tidak ada perubahan, aku diminta mundur dari pabrik. Aku hanya bisa pasrah dengan semua itu. Suasana hatiku memang lagi buruk. Apa saja yang kukerjakan hasilnya tidak maksimal. Saat istirahat, aku di WA Pak Agus. Jam 7 malam diminta datang di Resto Dewa. Seperti yang diminta, tepat jam 7.15 malam hari, aku datang ke Resto Dewa. Di lobi, Pak Agus sudah menunggu. Sebenarnya aku merasa tidak nyaman dengan pertemuan ini, tapi sebagai penghormatan pada pimpinan, aku tetap datang. Sebenarnya duda ini sangat keren. Penampilannya kekinian, layaknya anak muda. Dari segi ekonomi tergolong cukup bahkan berlebihan. Terima kasih ya sudah mau datang, ujar Pak Agus mengawali pembicaraan ini. Di sela-sela menikmati hidangan, Pak Agus bercerita tentang perkembangan pabrik akhir-akhir ini. Dan puncaknya, dia bertanya, mengapa prestasi kerjaku merosot jauh? Sebenarnya aku merasa malu bercerita, tapi harus kuceritakan kejadian sebenarnya. Dan tanpa kuduga, Pak Agus benar-benar kaget mendengarnya. Saat yang dinantikan akhirnya datang juga. 1,5 bulan, Bapak dan Pak Lurah datang menemuiku. Namun, aku minta waktu sampai akhir bulan ini, dan mereka setuju. Kejadian ini benar-benar membuatku pusing dan tidak mampu berpikir panjang. Kembali kejadian ini aku ceritakan pada Pak Agus. Aku bermaksud mengundurkan diri dari pabrik. Di luar dugaan, Pak Agus membuat keputusan mengejutkan. Dia sanggup melunasi hutang-hutang keluarga. Entah rencana apa yang ada dalam benak Pak Agus ini, dan aku hanya pasrah menerima takdir yang ada. Dan benar saja, Minggu pagi jam 8, Pak Agus menjemputku di rumah. Setengah jam kemudian, kami berangkat ke kampung. Setelah 2 jam, mobil yang membawaku tiba di kampung. Dalam pembicaraan singkat itu, Pak Agus menitipkan 300 juta kepada bapakku dan minta penjelasan seberapa banyak pinjamannya pada Pak Lurah. Setelah cukup istirahat dan menikmati suguhan apa adanya, dia pamit kembali ke Surabaya. Sementara aku diminta tinggal menyelesaikan semua urusan itu. Berita kepulanganku ini sudah didengar Pak Lurah. Sore hari, dia menemui bapakku di rumah. Dalam pembicaraan ini terjadi kesepakatan. Jika aku mampu melunasi hutang-hutang bapakku, maka pernikahan ini batal. Aku akan menjawab tuntutan ini paling lambat 3 hari. Rupanya berita pernikahanku dengan Pak Lurah sudah menyebar di sebagian warga desa. Bahkan Pak Lurah sudah menyiapkan segala sesuatunya berkenaan dengan hal itu. Mendengar 300 juta, mataku jadi gelap. Rasanya tidak mungkin pernikahanku ini dengan Pak Lurah gagal. Uang sebesar itu sangat besar, dan aku tidak akan memberatkan Pak Agus lagi. Aku pasrah menerima kenyataan. Menurut bapakku, hutangnya tidak sebesar itu. Kalau ditotal, tidak lebih dari 250 juta. Tanpa kuduga, sore harinya, Pak Agus menghubungiku. Dia minta bicara dengan bapak. Setelah diceritakan hasil pertemuan itu dengan Pak Lurah, Pak Agus menyanggupi dan akan melunasi semuanya. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, driver Pak Agus sudah sampai di rumah. Aku benar-benar merasa terkejut karena semua itu di luar pemikiranku. Setelah sholat zuhur, aku dan bapak bertemu Pak Lurah.
dan menyerahkan 300 juta sebagai tanda pelunasan hutang. Dan semuanya dianggap selesai. Sore itu juga, aku dan driver Pak Agus kembali ke Surabaya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan di benakku, mengapa Pak Agus mau berkorban sebagai itu. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa, besok pagi aku kembali bekerja. Seminggu sejak kejadian itu, ibuku jatuh sakit dan meninggal. Demikian halnya dengan bapakku. Saat pulang dari sawah, seekor ular mematuk kakinya. Berbagai upaya sudah dilakukan, namun jiwa bapakku tidak tertolong dan akhirnya meninggal di rumah sakit. Meski demikian, aku tetap tabah menganggap semua kejadian beruntun ini sudah takdir, dan akhirnya aku menghadap Pak Agus untuk mengajukan pengunduran diri. Selama di kampung, aku tinggal dengan kakakku. Aku berharap setelah 100 hari kepergian orang tuaku, aku bisa membuat usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 3 hari di kampung, ada kejadian aneh. Rumahku tiba-tiba berbau harum campur dengan bau anyir menyengat hidup. Tetanggaku juga merasakan hal serupa. Berikutnya ditemukan bangkai ayam yang dibungkus kain putih diletakkan di bangku depan rumah. Seminggu setelah itu, kampungku kembali gempar. Sepulang tahlil dari rumahku, 3 orang warga bertemu dengan seseorang yang mirip bapakku. Dia membawa seperangkat permainan kotak dadu. Dan akhirnya lenyap di kegelapan malam. Kejadian ini membuat aku lemah dan runtuh pertahananku. Aku jadi cemoohan warga. Bapakku arwahnya gentayangan jadi hantu. Begitu katanya. Karena sudah tidak kuat menanggung beban di kampung, aku menghubungi Pak Agus. Bersama kakak keduaku, aku dijemput dan dibawanya pulang ke rumah. Trisno jalaran soko kulino melihat perhatian Pak Agus padaku, dan akhirnya kami sepakat menikah. Ternyata teror-teror aneh itu tidak berhenti sampai di situ dan terus memburuku. Kejadian-kejadian ganjil selama di rumah Pak Agus sering terjadi, seperti suara orang berlari-lari, kaca bufet yang tiba-tiba pecah, batu bata di meja makan, dan mobil yang tiba-tiba berbunyi sendiri. Sebaliknya, kabar terbaru dari kampung juga aku dengar. Pak Lurah menikah dengan perempuan muda, bahkan lebih muda dariku. Belum genap 4 bulan pernikahannya, istrinya selingkuh dengan putranya. Mereka ditemukan dalam kamar berdua, sedang bermesraan. Tanpa pikir panjang, Pak Lurah mengambil pedang dan membantai mereka berdua. Akhirnya tewas. Satu kampung jadi gempar. Tak lama kemudian, Pak Lurah dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Saat diinterogasi, tidak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Hasil dari pemeriksaan dokter jiwa, Pak Lurah menderita depresi berat dan harus direhabilitasi di rumah sakit. Seminggu setelah itu, kampungku kembali gempar. Sepulang tahlil dari rumahku, 3 orang warga bertemu dengan seseorang yang mirip bapakku. Dia membawa seperangkat permainan kotak dadu dan akhirnya lenyap di kegelapan malam. Kejadian ini membuat aku lemah dan runtuh pertahananku. Aku jadi cemoohan warga. Bapakku arwahnya gentayangan jadi hantu. Begitu katanya. Karena sudah tidak kuat menanggung beban di kampung, aku menghubungi Pak Agus.
Bersama kakak keduaku, aku dijemput dan dibawanya pulang ke rumah. Trisno jalaran soko kulino, melihat perhatian Pak Agus padaku, dan akhirnya kami sepakat menikah. Ternyata teror-teror aneh itu tidak berhenti sampai di situ dan terus memburuku. Kejadian-kejadian ganjil selama di rumah Pak Agus sering terjadi, seperti suara orang berlari-lari, kaca bufet yang tiba-tiba pecah, batu bata di meja makan, dan mobil yang tiba-tiba berbunyi sendiri. Sebaliknya, kabar terbaru dari kampung juga aku dengar. Pak Lurah menikah dengan perempuan muda, bahkan lebih muda dariku. Belum genap 4 bulan pernikahannya, istrinya selingkuh dengan putranya. Mereka ditemukan dalam kamar berdua, sedang bermesraan. Tanpa pikir panjang, Pak Lurah mengambil pedang dan membantai mereka berdua. Akhirnya tewas. Satu kampung jadi gempar. Tak lama kemudian, Pak Lurah dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Saat diinterogasi, tidak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Hasil dari pemeriksaan dokter jiwa, Pak Lurah menderita depresi berat dan harus direhabilitasi di rumah sakit. Selama dalam perawatan, Pak Lurah ini sangat ketakutan, seperti ada yang mengejarnya. Bahkan dalam setiap tidurnya, dia mengigau. Ya, aku yang melakukannya. Aku santet dia, biar mati keluarganya. Kejadian-kejadian aneh yang dialami Pak Lurah selama dirawat terus menghantuinya. Karena rasa takut yang amat sangat, dia merasa tidak tenang. Dan akhirnya, dia ditemukan tewas dengan kondisi leher lebam dan mengeluarkan darah dari mulut dan telinganya. Kematian ini benar-benar aneh. Di bangsal dia dirawat, ditemukan ceceran darah dan bekas kaki yang mengarah keluar. Karena kejadian itu, kasus ini akhirnya dihentikan oleh pihak berwajib. Pelaku tunggal dinyatakan meninggal. Setelah dimakamkan, banyak kejadian-kejadian aneh dan susah diterima nalar terjadi di kampung. Suasana kampung seperti tidak berpenghuni, sunyi senyap layaknya kampung mati. Sore hari, tidak ada orang yang berani keluar rumah. Benar-benar menakutkan. Tidak jarang, rumah penduduk diketuk oleh orang yang tidak jelas. Namun suara itu jelas suara Pak Lurah. Sementara di pos ronda ditemukan baju dinas Pak Lurah berkelepotan darah segar. Saudaraku, siapa menanam bakal menuai, becik ketitik olo ketoro. Kegaiban tidak pernah berhenti sebelum mendapat yang dikehendaki. Terima kasih, saya Gigi Sugiono mohon pamit. Ketemu lagi dalam cerita berikutnya yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.